Aku pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat teraman di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah dipertanyakan, hingga malam itu ayah memanggilku ke ruang tamu dan berkata dengan suara dingin, "Kamu bukan anak sejati lagi jika tetap memilih jalan sesat ini." Hatiku hancur seketika, seperti kaca yang retak tak bisa disatukan kembali. Aku, Rea, anak sulung yang selalu bangga membuat ayah tersenyum, kini menjadi aib hanya karena aku mencintai seorang pria. Semuanya bermula di Jakarta, kota yang ramai tapi sering membuatku merasa kesepian. Aku lahir di keluarga Muslim konservatif di pinggiran kota, di mana ayah, seorang pegawai negeri yang tegas, selalu menekankan nilai-nilai agama dan tradisi. Ibu sudah meninggal saat aku remaja, meninggalkan aku dan adik perempuanku sendirian dengan ayah yang semakin keras setelah itu. Aku selalu berusaha menjadi anak yang sempurna, lulus kuliah dengan nilai baik, bekerja di perusahaan ternama, dan tak pernah membantah. Tapi dalam hati aku menyimpan rahasia yang menggerogoti dari dalam aku gai. Pertama kali aku sadar akan perasaan itu saat bertemu Ardi di kampus. Dia teman satu kelompok tugas, pria berkulit sawo matang dengan senyum yang hangat, selalu membela yang lemah di diskusi kelas. Kami sering menghabiskan malam di warung kopi dekat kampus, berbicara tentang mimpi, tentang kehidupan yang ingin kami jalani bebas dari tekanan masyarakat. Perlahan, obrolan itu berubah menjadi tatapan lama, sentuhan tangan yang tak sengaja, hingga akhirnya, di sebuah malam hujan deras, kami berciuman untuk pertama kali di kosannya. Rasanya seperti akhirnya aku menemukan rumah sejati, seseorang yang mengerti aku tanpa kata. Tapi aku tahu ini tak akan mudah. Di Indonesia, di mana keluarga seperti milikku melihat homoseksualitas sebagai dosa besar, sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Aku sering bertanya pada diriku sendiri di malam sunyi, mengapa Tuhan menciptakanku seperti ini jika ini salah? Mengapa cinta yang begitu tulus harus disembunyikan seperti rahasia kelam? Dalam hati ini semakin dalam saat ayah mulai mendesakku menikah. Kamu sudah 28 tahun, Rea. Saatnya punya keluarga sendiri, punya anak yang bisa melanjutkan garis keturunan, katanya berulang kali. Aku mencoba menolak halus, bilang belum siap, tapi ayah tak pernah berhenti. Dia bahkan mulai mencarikan calon, anak teman kerjanya yang katanya solehah. Setiap kali mendengar itu, dada aku sesak. Bagaimana aku bisa berbohong seumur hidup? Berpura-pura mencintai wanita hanya untuk memenuhi harapan ayah. Ardi selalu menjadi penenangku. Kita bisa jalani ini bersama, Rek. Suatu hari, dunia akan mengerti, bisiknya saat kami berpelukan di taman kecil dekat rumahnya di Bandung, tempat dia bekerja sebagai guru. Tapi rahasia tak pernah bertahan lama. Malam itu, ayah menemukan pesan-pesan kami di ponselku yang tertinggal di meja makan. Wajahnya memerah saat membaca, tangannya gemetar. Ini apa, Rea? Kamu. Kamu gai, suaranya gemuruh seperti petir. Aku tak bisa berbohong lagi. Air mata mengalir saat aku mengangguk. Ya, ya. Aku mencintai Ardi. Ini bukan pilihan, ini aku yang sejati. Ayah terdiam lama, lalu meledak. Kamu bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini jika tak mau berubah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Aku merasa dunia runtuh. Bagaimana ayah, yang dulu menggendongku saat kecil, yang bangga saat aku wisuda, kini membenciku hanya karena siapa yang aku cintai. Batin ini membuatku tak bisa tidur malam-malam. Aku mempertanyakan segalanya, apakah aku salah? Apakah cinta ini haram sampai harus dikorbankan? Beberapa hari kemudian, ayah mengumumkan rencana gila, dia akan menikahi janda saudaranya, Tante Lina, yang sudah punya anak, agar ada anak sejati yang bisa melanjutkan nama keluarga. Setidaknya ada yang bisa aku banggakan, bukan aib seperti kamu, katanya dingin. Hatiku remuk. Aku bukan hanya ditolak, tapi digantikan.
Adikku, Rina, menangis diam-diam, tak berani membela karena takut ayah. Aku merasa sendirian sepenuhnya. Tapi di tengah keputusasaan, Ardi datang. Dia memelukku erat, bilang kita lawan ini bersama, Rek. Kamu tak sendirian. Untuk pertama kali aku merasa ada harapan. Tapi apakah aku cukup kuat melawan ayah, melawan masyarakat yang konservatif ini? Apakah cinta kami bisa bertahan dari badai yang semakin ganas? Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti neraka. Ayah tak lagi berbicara padaku, hanya tatapan dingin setiap kali aku pulang ke rumah. Aku memilih tinggal sementara di kosan Ardi di Bandung jauh dari Jakarta untuk menenangkan hati. Tapi pikiran tak pernah tenang. Setiap malam aku terbangun dari mimpi buruk, ayah mengusirku selamanya, keluarga bubar, dan aku sendirian tanpa siapapun. Mengapa cinta yang begitu murni harus menjadi sumber penderitaan ini? Aku sering menatap langit-langit kamar, bertanya pada Tuhan, apakah engkau benar-benar membenciku? Ardi menjadi penyangga utamaku. Dia, dengan kesabarannya yang tak pernah habis, selalu mendengar curhatanku. Keluarga konservatif seperti ayahmu butuh waktu. Banyak cerita seperti kita di Indonesia ini, tapi akhirnya ada yang paham, katanya lembut sambil mengusap punggungku. Kami menghabiskan waktu bersama, berjalan di lereng gunung dekat Bandung, merasakan angin sepoi yang seolah membersihkan luka batin. Di saat-saat itu, cinta kami terasa semakin dalam, seperti akar yang menancap kuat meski tanah gersang. Tapi kabar dari Jakarta semakin menyakitkan. Rina menelepon diam-diam, bilang ayah sudah serius dengan Tante Lina. Yah bilang dia butuh anak laki-laki sejati untuk warisan. Tante Lina setuju, katanya mau pindah ke rumah kita, suara Rina bergetar. Aku marah, sedih, campur aduk. Ayah seolah ingin menghapus keberadaanku, menggantiku dengan keluarga baru. Apakah aku begitu memalukan sampai harus dilenyapkan dari garis keturunan? Ini membuatku semakin membenci diri sendiri. Aku hampir menyerah, hampir bilang pada Ardi bahwa mungkin lebih baik kami pisah, agar aku bisa sembuh seperti harapan ayah. Ardi tak membiarkan. Malam itu dia memegang tanganku erat. Jangan menyerah, Rek. Ini bukan salahmu. Kita punya hak untuk bahagia. Kami berbicara panjang tentang mimpi kami, hidup bersama, mungkin pindah ke kota yang lebih terbuka, atau bahkan ke luar negeri suatu hari. Tapi realita Indonesia menampar keras. Di masyarakat kami, gay sering dianggap penyimpang, ancaman bagi nilai keluarga. Aku ingat berita-berita tentang Raya, tentang kelompok yang menentang, membuatku takut. Akhirnya, aku memutuskan pulang ke Jakarta untuk menghadapi ayah. Jantungku berdegup kencang saat kereta berhenti di stasiun. Rumah terasa asing. Ayah sedang di ruang tamu dengan Tante Lina, mereka tertawa membahas rencana pernikahan. Melihat itu, dada aku panas. Yah, kita perlu bicara, kataku tegas meski suara gemetar. Ayah menatapku dingin. Ada apa lagi? Mau minta maaf dan berubah. Tante Lina diam, tatapannya penuh kasihan tapi tak berani campur. Aku tarik napas dalam. Aku tak akan berubah, yah. Ini aku. Tapi aku tetap anakmu. Kenapa harus ganti dengan orang lain? Ayah bangkit, marah. Karena kamu tak bisa beri cucu. Kamu tak normal. Di agama kita ini dosa. Kata-kata itu seperti cambuk. Aku menangis, tapi tak mundur. Cinta bukan dosa, yah. Aku mencintai Ardi seperti Yahya mencintai ibu dulu. Ayah terdiam sejenak, wajahnya berubah, mungkin ingatan tentang ibu. Tapi egonya menang. Keluar. Jangan kembali jika tak mau nikah dengan perempuan. Aku pergi dengan hati remuk, tapi kali ini ada tekad baru. Aku tak akan biarkan ayah menghapusku begitu saja. Di perjalanan kembali ke Bandung, aku hubungi Rina, minta dia bantu bicara dengan ayah.
Rina setuju meski takut. Aku sayang Kak Rea. Aku tak mau keluarga bubar, katanya. Bersama Ardi, kami mulai merencanakan perlawanan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesabaran dan bukti bahwa cinta kami tulus. Tapi badai semakin besar. Ayah mempercepat rencana nikah dengan Tante Lina, seolah ingin cepat punya anak sejati. Hatiku sakit, tapi juga semakin kuat. Aku sadar, melawan bukan hanya untuk aku dan Ardi, tapi untuk banyak orang seperti kami yang tersembunyi dalam ketakutan. Waktu berlalu seperti angin kencang, membawa lebih banyak luka tapi juga kekuatan. Ayah benar-benar melangsungkan akad nikah dengan Tante Lina di masjid dekat rumah. Rina cerita lewat telepon, suaranya pilu. Banyak tamu, yah. Tapi rumah terasa kosong tanpa kakak. Aku mendengar itu sambil menatap jendela kosan Ardi, air mata jatuh tanpa suara. Ayah kini punya keluarga baru, anak tiri yang dia anggap sejati. Aku seolah lenyap dari hidupnya. Batin semakin ganas. Aku sering bertanya, apakah aku egois karena tak mau berubah? Apakah mempertahankan cinta ini berarti menghancurkan keluarga? Malam-malam aku berdoa sendirian, memohon petunjuk. Di Indonesia ini, di mana agama dan tradisi begitu kuat, menjadi gai terasa seperti melawan arus sungai deras. Banyak teman komunitas online cerita serupa, ditolak keluarga, dipaksa nikah, atau bahkan diusir. Ardi tak pernah lelah mendampingi. Kami semakin dekat, cinta kami seperti api yang semakin menyala di tengah badai. Dia ajak aku ikut kelompok dukungan kecil di Bandung, tempat beberapa pria seperti kami berbagi cerita. Di sana aku sadar aku tak sendirian. Ada yang sudah bertahun-tahun berjuang, ada yang akhirnya diterima keluarga setelah waktu lama. Kesabaran kuncinya, kata salah satu. Itu memberi harapan. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Suatu hari, Rina bilang ada rumor di kampung, ayah menyebarkan bahwa aku sakit jiwa karena terpengaruh barat. Itu menyakitkan sekali. Ayah, yang dulu aku hormati sepenuhnya, kini merusak namaku demi menutupi aib. Aku marah besar, hampir putus asa. Mungkin lebih baik aku menyerah saja, kataku pada Ardi sambil menangis. Dia peluk aku erat. Jangan, Re. Ini justru saatnya kita tunjukkan kekuatan. Kami putuskan kembali ke Jakarta bersama. Kali ini Ardi ikut meski risiko besar. Kami tiba di rumah saat ayah dan Tante Lina sedang makan malam dengan anak tirinya. Tatapan ayah penuh kebencian saat melihat Ardi. Ini siapa? Penghasutmu. Aku perkenalkan Ardi dengan tegas. Ini orang yang aku cintai, yah. Dia baik, pekerja keras, dan sayang sama aku. Ardi salam hormat, suaranya tenang. Pak, saya hormat sama Bapak sebagai orang tua Rea. Saya tak mau rusak keluarga, tapi saya cinta Rea apa adanya. Ayah meledak. Keluar. Rumah ini tak terima penyimpang. Tante Lina diam, tapi anak tirinya menatap penasaran. Rina keluar dari kamar, peluk aku diam-diam, pertengkaran hebat terjadi, ayah bilang kami dosa besar, akan masuk neraka. Aku balas dengan air mata, yah, Islam ajarkan kasih sayang. Kenapa tak ada untuk anak sendiri? Malam itu kami pergi tanpa rekonsiliasi. Tapi benih tertanam, Rina mulai bicara dengan Tante Lina yang ternyata lebih terbuka. Tante Lina cerita pada Rina bahwa dia paham penderitaan karena dulu suaminya keras juga. Perlahan Tante Lina coba bicara dengan ayah. Sementara itu, cinta aku dan Ardi semakin dalam. Kami mulai mimpi tentang masa depan, mungkin buka usaha kecil bersama, hidup sederhana tapi bahagia. Tapi tekanan masyarakat tak hilang. Ada tetangga yang bisik-bisik, ada yang hindari. Aku sadar, perjuangan ini panjang. Tapi setiap kali ragu, Ardi ingatkan, kita lawan segalanya, karena cinta ini layak.
Badai semakin hebat saat ayah mulai mengancam warisan. Rumah ini untuk anak sejati, bukan untukmu, katanya lewat pesan Rina. Itu seperti tamparan terakhir. Aku merasa dikhianati sepenuhnya, seolah cinta ayah dulu palsu, hanya karena aku normal. Ini membuatku semakin dalam mempertanyakan identitas, apakah aku benar-benar anak yang tak diinginkan. Ardi lihat aku semakin murung, ajak aku ke Yogyakarta untuk refreshing. Di sana, di Malioboro yang ramai, kami berjalan tangan dalam tangan diam-diam, merasakan kebebasan sesaat. Kota itu lebih toleran, ada komunitas yang terbuka. Kami bertemu teman-teman baru, dengar cerita mereka yang inspiratif. Salah satu bilang banyak keluarga akhirnya paham setelah lihat anaknya bahagia. Itu menyemangati. Kembali ke realita, Rina beri kabar mengejutkan. Tante Lina mulai membela aku di depan ayah. Dia bilang anak tetap anak, tak bisa diganti, kata Rina. Ternyata Tante Lina punya masa lalu sulit, ditinggal suami karena tak punya anak laki-laki. Dia paham rasa ditolak. Perlahan ayah mulai goyah, meski masih keras. Tapi pengkhianatan besar datang, ayah hubungi tempat kerjaku, bilang aku sakit agar aku dipecat. Untung atasan paham, tak percaya. Tapi itu membuatku marah luar biasa. Aku putuskan konfrontasi terakhir. Bersama Ardi dan Rina, kami datang ke rumah. Yah, cukup. Aku tak minta warisan, tapi aku minta pengakuan sebagai anak, kataku tegas. Ayah diam lama, wajahnya lelah. Tante Lina pegang tangannya, bisik sesuatu. Akhirnya, ayah bilang, aku takut kehilangan muka di masyarakat. Di kampung kita ini aib besar. Aku jawab, tapi yah, masyarakat tak hidupkan kita. Keluarga yang harus saling dukung. Percakapan panjang, penuh air mata. Ardi cerita tentang dirinya, bagaimana dia juga berjuang dari keluarga konservatif. Ayah dengar, meski tak komentar banyak. Malam itu, tak ada resolusi instan, tapi ada celah harapan. Ayah bilang, berikan aku waktu. Kami pulang dengan hati lebih ringan. Cinta Ardi semakin jadi penopang. Kami mulai hidup lebih terbuka di lingkaran kecil, teman yang mendukung. Aku sadar, melawan segalanya butuh keberanian, tapi hasilnya layak. Perlahan, ayah mulai hubungi Rina, tanya kabarku, meski tak langsung. Tahun berganti, tapi luka lama masih terasa. Ayah dan Tante Lina hidup bersama, punya rutinitas baru. Tapi hubungan kami mulai mencair. Rina bilang ayah sering tanya tentangku diam-diam, dia lihat foto lama kita, Yah bilang kangen, cerita Rina. Hatiku hangat, tapi juga sakit, kenapa butuh waktu begitu lama. Ardi dan aku semakin kuat. Kami buka kai kecil di Bandung, tempat nyaman untuk komunitas seperti kami. Bisnis kecil, tapi penuh makna. Di sana, kami bantu banyak orang berbagi cerita, rasakan diterima. Cinta kami semakin dalam, seperti pohon yang akarnya kuat meski badai datang. Tapi ayah masih ragu. Saat lebaran dia undang aku pulang, tapi dengan syarat, jangan bawa dia. Aku tolak. Ardi bagian dari hidupku, yah. Itu membuat ayah marah lagi, tapi Tante Lina dan Rina terus desak dia paham. Suatu hari, kejutan datang, ayah sakit, masuk rumah sakit. Aku langsung ke Jakarta. Di kamar rumah sakit, ayah lemah, tatapanku penuh penyesalan. Rea. Makan ayah, bisiknya. Air mata jatuh. Aku takut salah mendidikmu, takut masyarakat jude. Aku pegang tangannya. Yah, aku baik-baik saja. Aku bahagia dengan Ardi. Ayah diam, lalu angguk pelan. Bawa dia kemari suatu hari. Itu momen pembuka hati. Perlahan, ayah terima Ardi. Tak langsung, tapi ada kemajuan. Dia lihat Ardi rawat aku saat ayah sakit, lihat kami saling dukung. Kalian saling sayang ya, katanya suatu kali. Tebatin ayah mungkin tak hilang sepenuhnya, tapi cinta keluarga mulai menang.
Tante Lina bantu banyak, bilang pada ayah bahwa keluarga sejati bukan soal darah, tapi ikatan hati. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, kami menemukan kedamaian. Ayah tak lagi desak nikah paksa, tak lagi ganti keluarga. Dia terima aku apa adanya, meski butuh waktu. Saat Idul Fitri berikutnya, Ardi diundang ke rumah. Ayah salam tangan, bilang rawat Rea baik-baik. Air mata semua jatuh, tapi bahagia. Kami tak hidup sempurna, masyarakat masih banyak yang jude, tapi di keluarga kecil kami ada penerimaan. Aku sadar, melawan segalanya worth it untuk cinta sejati. Di Indonesia yang konservatif, cerita seperti kami mungkin langka, tapi kami bukti bahwa kasih sayang bisa menang atas prasangka. Cinta Ardi dan aku semakin abadi, seperti janji tak tergoyah. Kami bangun hidup bersama, bantu orang lain yang sama. Ayah, di usia senja, sering bilang bangga padaku bukan karena normal, tapi karena kuat melawan untuk bahagia. Hidup ini penuh drama, tapi akhirnya, kami temukan bahwa keluarga sejati adalah yang memilih mencintai tanpa syarat. Dan aku, Rea, akhirnya bebas menjadi diri sendiri.